Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Heri. Halo, Saudara Heri. Halo, Saudara Richard. Puji Tuhan, kembali lagi bersama-sama di Emana Podcast ini. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 24 ayat 32 sampai 51. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik yang berjudul menunaikan tanggung jawab. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Matius pasal 24 ayat 40 sampai 41. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Di sini ada sebuah kutipan. Saudara yang sebagai ayah dan suami perlu bekerja dengan rajin pada pekerjaan mereka untuk mencari uang guna memelihara keluarga mereka. Mereka yang bekerja semata-mata untuk sejumlah uang besar dalam bank adalah terbius. Tetapi kita perlu berjerih payah untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita wajib berusaha mendidik anak-anak kita. Berada dalam ladang berarti bahwa kita memperhatikan anak-anak kita untuk bisa mendapatkan makan dengan baik dan terdidik dengan baik pula. Janganlah kita menjadi orang yang mengasihi dunia dan bekerja mencari uang bagi diri sendiri. Tetapi kita seharusnya bekerja giat mencari uang bagi keluarga kita. Kita mudah memaafkan diri kita untuk tidak menggunakan begitu banyak waktu di ladang atau di penggilingan. Jika Anda berlaku demikian, Anda takkan terangkat. Bagaimana tanggapan Saudara Eri terhadap kutipan ini? Amin. Terima kasih untuk Saudara Richard. Firman pagi hari ini kan berbicara mengenai tanggung jawab di atas setiap kita. Khususnya yang dibicarakan di sini adalah seorang ayah dan seorang suami. Memang ketika kita menjadi seorang ayah, maka kita mempunyai anak-anak yang Allah percayakan kepada kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Allah. Dan tentu ketika Allah mempercayakan anak tersebut, maka kita memang perlu menjaga dan merawat anak tersebut dengan baik. Karena itu tidak salah bahwa kita sebagai orang tua terhadap anak-anak yang Allah titipkan, kita perlu berjerih payah. Dan kalau kita lihat di dalam perikop Matius pasal 24 ayat 40 ini berbicara tentang pekerjaan di ladang. Berarti sesuatu yang digarap untuk menghasilkan Tapi bukan untuk kepentingan kita sendiri, tapi untuk kepentingan orang-orang yang Allah percayakan kepada kita. Setiap waktu yang Tuhan percayakan atau berikan pada kita memang perlu dipergunakan dengan baik-baik untuk menghasilkan sesuatu bagi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi memang sudah sepatutnya jika kita di hadapan Allah sebagai seorang ayah atau orang tua perlu baik-baik menggunakan waktu yang ada untuk berjerih lelah, untuk mendidik dan merawat anak-anak yang Tuhan percayakan pada kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, semoga kita sebagai seorang manusia
Ya, baiklah kita menjadi orang yang menunaikan tanggung jawab ya, untuk mendidik keluarga, mendidik anak-anak kita, memperhatikan anak-anak ya, supaya dapat mendapatkan makanan dengan baik, terdidik dengan baik pula. Ya, dengan demikian kita dapat memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian di sini juga ada sebuah kutipan, dari 2 orang di ladang, seorang akan diambil dan yang seorang akan ditinggalkan. Dari 2 orang perempuan yang memutar batu kilangan, seorang diambil dan yang lain ditinggalkan. Alasannya ialah adanya perbedaan di antara mereka dalam masalah hayat. Kita percaya bahwa seorang yang diangkat itu telah matang dan yang ditinggal itu belum matang. Hayat membuat perbedaan. Keterangkatan kaum pemenang, yaitu mereka yang matang dalam hayat, merupakan peringatan bagi mereka yang ditinggalkan. Misalnya Anda bekerja di ladang beserta seorang saudara dan ia sekonyong-konyong diangkat ke surga. Itu sudah barang tentu suatu peringatan bagi Anda yang ditinggalkan. Bagaimana tanggapan saudara Heri? Oke, nah ini berhubungan dengan kita sendiri ya, perkara tanggung jawab kita untuk pertumbuhan hayat kita ya. Jadi kan ini berbicara tentang keterangkatan ya. Satu ditinggal, satu diangkat ya. Artinya kita juga ada tanggung jawab untuk diri kita sendiri di dalam pertumbuhan hayat kita. Ketika memang kita mengerjakan pertumbuhan hayat, maka tentu ya kita akan menjadi orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. Ya, tapi ketika orang-orang di sekitar kita justru mereka yang terangkat dan kita yang ditinggal, maka mereka menjadi peringatan bagi kita bahwa mungkin ya waktu Tuhan masih memberikan kita kesempatan waktu untuk bertumbuh, tapi kita tidak mempergunakan ya waktu itu sebagai tanggung jawab kita untuk mengejar pertumbuhan hayat. Ya, dan tentu ini adalah sesuatu yang kalau itu terjadi pada kita, ya maka khususnya kita yang ditinggalkan, maka ya tentu ya kita menjadi orang yang tertinggal. Karena itu ya tadi perikop pertama kita perlu bertanggung jawab ya atas ya orang-orang di sekitar kita, khususnya ketika kita menjadi orang tua ya perlu bertanggung jawab atas anak kita, tapi terhadap diri kita sendiri dalam perkara rohani ya kita juga perlu bertanggung jawab untuk pertumbuhan ya hayat kita. Ya, semoga kita dihindarkan ya dari orang-orang yang menjadi orang-orang yang tertinggal, tapi justru kita menjadi orang yang matang dan kita menjadi orang yang diangkat ya. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Richard. Amin, puji Tuhan ya. Semoga kita menjadi orang yang mungkin tidak hanya memperhatikan keluarga kita, tapi kita juga memperhatikan kematangan ya dari hayat kita sendiri. Ya, dengan demikian kita dapat terus bertumbuh, kita dapat terus dimatangkan sehingga kelak ya ketika Tuhan datang kita juga dapat sama-sama terangkat. Puji Tuhan. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Heri dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Ya, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami bahwa ada tanggung jawab yang harus kami kerjakan, baik terhadap orang lain dan terhadap diri kami. Tuhan, belas kasihani kami Tuhan. Biarlah waktu-waktu yang ada Tuhan berikan pada kami tidak terbuang begitu saja, tapi sungguh kami terus mengejar pertumbuhan hayat dan berkenan. Tuhan, kiranya Tuhan mendapatkan kami terus menjadi orang yang setia di hadapan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Heri atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Saudara Richard. Tuhan memberkati. Amin. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus memberkati.